Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Matius ayat pasal 7 ayat 21 sampai 23, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Kenyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat yang sulit ini bukan, tapi kita lihat ayat-ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu nabi-nabi palsu. Ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Nah, ini menarik sekali, berarti dalam ayat ini jelas hakim pada hari terakhir, pada hari kiamat adalah Tuhan Yesus. Karena pada hari yang terakhir itu banyak orang berseru kepada Tuhan Yesus. Katanya, ini nabi-nabi palsu itu, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, mengadakan mujizat demi nama-Mu? Tapi apa kata Tuhan Yesus? Aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi inilah nasib nabi-nabi palsu yang mengatakan pikirannya sendiri dan mengatakan dirinya adalah utusan Allah. Nah, tetapi ada kesulitan di sini ayat 21, katanya, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi yang masuk surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Bagaimana ini? Bagaimana mungkin kehendak Bapa atau kehendak Allah itu banyak sekali di dalam Alkitab. Misalnya jangan berzina, jangan mencuri, jangan bohong. Pernikahan itu satu pria, satu wanita, atau monogami, dan banyak sekali. Misalnya suami harus mengasihi istri, istri harus tunduk kepada suami. Apakah bisa manusia mengikuti kehendak Bapa semuanya itu? Mustahil bisa melakukan. Dan memang demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak untuk menerima hadiah atau menerima anugerah masuk dalam kerajaan surga. Oleh karena apa? Manusia sudah berdosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa, sehingga dosa itu menghalang-halangi kita masuk surga atau bertemu dengan Allah. Tetapi ayat ini dikatakan yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Apa yang dimaksud ini? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini kehendak Bapa, ya, bukan kehendak Bapa, melainkan kehendak Bapa. Ada satu kehendak Bapa yang ditulis dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-29. Jawab Yesus kepada mereka itu, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah.
Jadi kehendak Allah yang sama, yang tunggal adalah percaya kepada Tuhan Yesus adalah utusan Allah, diutus untuk mengganti dosa-dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita berdosa, tidak bisa bertemu dengan Allah. Dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang sadar bahwa telah berbuat dosa, tidak layak masuk surga, mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus bahwa dosanya telah ditanggung pada waktu disalib dan bangkit pada hari ketiga, itu saudara melakukan kehendak Allah yang dimaksud dalam ayat tadi. Jadi masuk surga itu bukan usaha kita, tetapi pemberian Allah gratis bagi mereka yang percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu adalah kamu percaya kepada Dia yang telah diutuskan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, pernah pada suatu saat mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini artinya saudara OTW, on the way, dalam perjalanan menuju surga. Bahkan telah mengalami surga di bumi ini karena bisa berdoa kepada Bapa lewat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan Tuhan Yesus Kristus mati bagi dosa-dosa kami, sehingga kami layak, dan kami Kau beri anugerah yang sebenarnya tidak layak masuk ke dalam kerajaan. Jadikanlah kami hari ini orang yang bersyukur, menyukuri atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan mengucapkan kata-kata, bertindak sebagai layaknya orang yang dalam perjalanan ke surga, orang sebagai warga kerajaan surga. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.